Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Novia Dipuspaningrum NPM 201331044, Okta Putri Susanti NPM 201331072, dan Advian Novita NPM 201331090. Kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis ekonomi dan analisis industri. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai analisis ekonomi. Analisis ekonomi sendiri merupakan analisis yang perlu dilakukan oleh seorang investor dalam penentuan keputusan investasinya. Analisis ekonomi ini perlu dilakukan karena kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Fluktuasi yang terjadi di pasar modal akan terikat dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel di ekonomi makro. Harga obligasi akan sangat tergantung dari tingkat bunga yang berlaku, dan tingkat bunga ini akan dipengaruhi oleh perubahan ekonomi makro ataupun kebijakan ekonomi makro yang ditentukan oleh pemerintah. Berikutnya yaitu mengenai variabel makroekonomi. Lingkungan ekonomi makro sendiri merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-harinya. Nah, di sini terdapat beberapa variabel makro yang perlu diperhatikan oleh seorang investor. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau PDB. PDB merupakan ukuran produk barang dan jasa total suatu negara. Pertumbuhan PDB yang cepat merupakan indikasi terjadinya pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya penjualan perusahaan, maka kesempatan perusahaan memperoleh keuntungan juga akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan persentase dari total jumlah tenaga kerja yang masih belum bekerja di suatu negara. Semakin besar tingkat pengangguran di suatu negara, maka semakin besar pula kapasitas operasi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara penuh. Yang ketiga yaitu inflasi. Inflasi merupakan kecenderungan terjadinya peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan sehingga terjadi penurunan daya beli uang. Tingkat inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas atau overheat. Nah, yang keempat yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang atau present value suatu aliran kas perusahaan, sehingga menyebabkan kesempatan-kesempatan investasi yang ada itu tidak akan menarik lagi. Selanjutnya, terdapat beberapa indikator makroekonomi yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Yang pertama yaitu terdapat PDB, yang kedua inflasi, yang ketiga tingkat bunga, yang keempat kurs rupiah, yang kelima anggaran defisit, yang keenam investasi swasta, dan yang ketujuh yaitu neraca perdagangan dan pembayaran. Selanjutnya yaitu meramalkan perubahan pasar modal. Di sini investor berkepentingan untuk melakukan peramalan terhadap perubahan yang akan terjadi di pasar modal. Nah, dalam hal ini, investor perlu melakukan peramalan terhadap perubahan pasar modal, dan juga dalam melakukan proses peramalan tersebut, investor perlu menganalisis perubahan ekonomi makro yang sedang dan akan terjadi. Untuk meramalkan perubahan pasar modal tersebut, ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai dasar peramalannya. Yang pertama yaitu perubahan siklis ekonomi. Perubahan harga saham akan merefleksikan perubahan siklis ekonomi yang akan terjadi. Ketika ekonomi memasuki siklis yang cenderung menurun menuju titik terendah atau resesi, maka harga saham biasanya akan turun juga. Semakin kuat resesi, semakin drastis penurunan harga saham. Pada situasi demikian, investor harus melakukan peramalan tentang kapan saatnya siklis ekonomi menemui titik baliknya dan mulai memasuki siklis yang membaik. Jika siklis ekonomi diramalkan membaik, maka harga saham menjelang titik balik siklis ekonomi atau sebelum mencapai titik terendah akan membaik mendahului membaiknya siklis ekonominya. Jika siklis ekonomi terus mendekati titik puncak, maka kecenderungan harga saham cenderung stabil sehingga return saham yang abnormal sulit dicapai oleh investor. Yang kedua yaitu perubahan variabel-variabel ekonomi makro. Pengamatan terhadap perubahan beberapa variabel atau indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga maupun nilai tukar mata uang dipercaya bisa membantu investor dalam meramalkan apa
yang akan terjadi pada perubahan pasar modal. Misalnya, seperti variabel tingkat bunga bisa dipakai dalam meramalkan harga saham atau obligasi yang akan terjadi. Jika investor meramalkan tingkat suku bunga akan meningkat, maka tentunya investor akan bisa memperkirakan bahwa harga obligasi maupun harga saham akan cenderung menurun. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Okta Putri Susanti, NPM 2133072. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang analis industri. Yang pertama adalah pengertian industri. Istilah industri ataupun sektor atau kelompok industri sudah dikenal luas oleh masyarakat. Misalnya industri otomotif, industri makanan, dan industri lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya pengelompokan industri tidaklah sederhana seperti yang dibayangkan. Sebagai contoh, untuk mengelompokkan suatu perusahaan yang memproduksi produk makanan kaleng, masalah pengelompokan industri juga akan menjadi semakin rumit ketika berhadapan dengan banyak perusahaan yang mempunyai sekian banyak ragam lini bisnis. Analis dan investor memerlukan metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi industri dengan tepat. Salah satu sistem klasifikasi industri yang telah dikenal dan digunakan secara luas adalah sistem Standard Industry Classification atau SIC. Kelompok industri utama pada masing-masing divisi dalam SIC akan dibagi lagi dalam 3, 4, sampai 5 digit kode SIC. Semakin spesifik pengelompokan industri tersebut, ada beberapa sistem klasifikasi lainnya yang juga digunakan untuk mengelompokkan industri. Di antaranya adalah indeks industri yang dikeluarkan oleh Standard & Poor's Corporation yang mengelompokkan industri dalam 113 kelompok, dan klasifikasi versi CLUE lain yang mengklasifikasikan perusahaan ke dalam 90 industri. Pengertian analisis industri. Analisis industri merupakan tahap yang penting yang perlu dikeluarkan investor. Karena analisis dipercaya bisa membantu investor untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi dalam industri yang mempunyai karakteristik resiko dan return yang menguntungkan bagi investor. Beberapa penelitian yang terkait dalam analisis industri telah didokumentasikan oleh Reilly dan Brown 1997 dan menghasilkan kesimpulan seperti berikut ini. Pertama adalah studi mengenai kinerja tahunan industri, menunjukkan bahwa industri yang berbeda dengan return yang berbeda pula. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis industri itu penting dan perlu dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja antar industri, sehingga akan membantu investor dan para analis untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Yang kedua, tingkat return masing-masing industri berbeda setiap tahunnya. Return industri di masa yang akan datang tidak bisa diestimasi hanya dengan menggunakan data return industri masa lalu. Oleh karena itu, analis dan investor di samping menggunakan data return industri di masa lalu juga perlu menambahkan dengan beberapa data lain yang relevan untuk mengestimasi return industri di masa datang. Yang ketiga, tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama terlihat cukup beragam. Hal ini menunjukkan bahwa analis industri perlu diikuti dengan analis perusahaan. Yang keempat, tingkat risiko berbagai industri juga beragam, sehingga analis dan investor perlu mempelajari dan mengestimasi faktor-faktor risiko yang relevan untuk suatu industri tertentu seperti halnya estimasi return. Yang kelima, tingkat risiko suatu industri relatif stabil sepanjang waktu, sehingga analisis risiko berdasarkan data historis dengan digunakan untuk mengestimasi risiko industri di masa yang akan datang. Yang ketiga, estimasi tingkat keuntungan industri. Dalam melakukan analis industri, investor juga perlu menilai suatu industri dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri yang akan dianalisis.
Dengan menilai dan menentukan return yang diharapkan dari suatu industri, investor akan dapat menentukan peluang investasi pada industri yang punya prospek terbaik. Ada 2 langkah yang perlu dilakukan untuk menilai suatu industri. Yang pertama, mengestimasi earning per share atau EPS, dan kedua, mengestimasi price earning ratio yang diharapkan. Selanjutnya, jika hasil keduanya dikalikan, maka kita akan peroleh nilai-nilai akhir yang diharapkan suatu industri. Selanjutnya akan dapat ditentukan tingkat return yang diharapkan dari suatu industri. Caranya dengan membagi nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri ditambah dividen yang diharapkan dari industri dengan nilai awal industri pada periode sebelumnya. Selanjutnya, dengan membandingkan tingkat return yang diharapkan dari industri terhadap tingkat return yang diisyaratkan oleh investor. Investor akan dapat menentukan industri mana saja yang layak dijadikan pilihan investasinya. Saya Advianovita, NPM 090, akan melanjutkan pembahasan mengenai estimasi earning per share industri. Jadi, di sini ada 3 teknik yang dapat digunakan untuk mengestimasikan tingkat penjualan suatu industri. Yang pertama dapat menggunakan daur hidup industri atau industry life cycle. Yang kedua dapat menggunakan analisis input-output. Dan yang ketiga dapat menggunakan hubungan antara industri dengan ekonomi. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan dari kelima daur hidup industri. Seperti gambar di slide, ada tahap pertama dari daur hidup industri, yaitu tahap permulaan. Nah, di tahap permulaan ini, pertumbuhan penjualan itu masih menunjukkan angka yang kecil dan profit yang dihasilkan di tahap ini juga masih menunjukkan angka yang negatif. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan di tahap permulaan ini masih mengeluarkan dana yang cukup besar untuk menutupi biaya promosi. Lalu berlanjut di tahap yang kedua, yaitu tahap pertumbuhan. Nah, di tahap pertumbuhan ini, penjualan sudah menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat. Lalu permintaan juga semakin meningkat, dan persaingan dalam tahap ini belum begitu ketat, sehingga profit yang dihasilkan dalam tahap pertumbuhan ini menunjukkan angka yang tinggi. Lalu di tahap yang ketiga, itu ada tahap kedewasaan. Nah, di tahap kedewasaan ini penjualan mulai menurun. Hal tersebut disebabkan karena sudah banyak pesaing yang mulai masuk dan permintaan yang sudah relatif stabil, sehingga profit yang dihasilkan dalam tahap ini mulai mengalami penurunan dan tingkat keuntungan sudah mulai normal. Lalu di tahap yang keempat itu ada tahap stabil. Tahap stabil ini merupakan tahap yang paling panjang dalam daur hidup industri. Karena pertumbuhan industri itu akan cenderung sama dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau segmen ekonomi di mana industri tersebut berada. Lalu kita sampai di tahap yang terakhir atau tahap penurunan. Nah, di tahap penurunan ini, tingkat penjualan dan profit industri semakin menurun, sehingga menyebabkan perusahaan mulai keluar dari industri. Begitu juga dengan para investor yang mulai berpikir untuk mencari alternatif lain yang lebih menguntungkan. Untuk penjelasan teknik yang kedua, yaitu analisis input-output. Jadi, analisis ini adalah suatu cara alternatif untuk mengetahui gambaran prospek penjualan suatu industri di masa yang akan datang. Nah, caranya yaitu dengan mengidentifikasi pemasok atau supplier dan konsumen dari suatu industri. Jadi, analisis input-output ini dilakukan dengan cara mengestimasi permintaan konsumen di masa datang dan kemampuan pemasok untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan dalam suatu industri. Nah, dari informasi yang didapat tadi itu dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan tingkat penjualan dan keuntungan suatu industri di masa depan nanti. Lalu di teknik yang ketiga yaitu hubungan antara industri dengan ekonomi. Jadi, teknik yang ketiga ini itu digunakan dengan cara
membandingkan tingkat penjualan industri dengan kondisi perekonomian secara keseluruhan yang berhubungan dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh industri tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu persaingan dan return industri yang diharapkan. Jadi di slide ini ada gambar dari 5 faktor persaingan yang menentukan profitabilitas sebuah industri. Faktor yang pertama adalah ancaman pemain baru. Jadi, besarnya ancaman pemain baru ini akan dipengaruhi oleh adanya hambatan-hambatan yang masuk atau disebut barrier to entry. Nah, contoh dari hambatan-hambatan yang masuk ini adalah tingginya biaya investasi, peraturan pemerintah, dan harga barang yang relatif kecil dibandingkan dengan biaya produksinya. Lalu, faktor yang kedua adalah bargaining power atau daya tawar pembeli. Nah, daya tawar pembeli di pasar yang kuat bisa mempengaruhi profitabilitas industri. Jadi, jika jumlah konsumen lebih banyak dari industrinya, maka daya tawar pembeli konsumen akan lebih rendah. Namun sebaliknya, jika jumlah industri lebih banyak dari konsumennya, maka daya tawar pembeli konsumen akan lebih besar. Untuk faktor yang ketiga yaitu persaingan antara perusahaan dalam industri. Jadi persaingan dalam suatu industri akan semakin meningkat jika terdapat banyak perusahaan yang ukurannya relatif sama yang bersaing dalam industri tersebut. Lalu faktor yang keempat adalah ancaman barang substitusi. Produk substitusi akan membatasi profit potensial suatu industri karena barang substitusi akan memunculkan alternatif bagi produk perusahaan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu bargaining power yang disebut daya tawar pemasok. Nah, jika jumlah pemasok lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah industrinya, maka pemasok memiliki daya pemasok yang besar. Namun, jika pemasok lebih banyak dari industrinya, maka daya tawar pemasok akan berkurang. Pembahasan yang terakhir yaitu estimasi earning multiplier industri. Jadi, teknik untuk melakukan estimasi earning multiplier industri itu ada dua, teman-teman. Yang pertama dengan analisis makro dan yang kedua dengan analisis mikro. Jadi kalau analisis makro itu investor mempelajari hubungan antara earning multiplier industri dengan earning multiplier pasar. Sedangkan dalam analisis mikro, estimasi earning multiplier pasar dengan estimasi earning multiplier industri dilakukan dengan cara mengamati variabel-variabel yang mempengaruhi earning multiplier industri. Contohnya itu seperti dividend pay ratio atau disingkat DPR, kemudian tingkat return yang diisyaratkan dalam industri, dan tingkat pertumbuhan earning dan dividen industri yang diharapkan. Demikian presentasi yang dapat kelompok 13 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.